Selamat pagi, dengan Perawat Marlina dari Pusat Rumah Sakit Pelayanan Home Care yang sedang bertugas pada pagi hari ini. Apakah ada yang bisa saya bantu? Halo, selamat pagi Ibu. Begini Bu, akhir-akhir ini terkait keluhan anak saya itu, dia sering joget-joget di depan handphonenya sendiri. Mungkin ya Bu, halusinasi di otaknya itu terbayang-bayang terus dia gerakan tubuhnya tuh nggak bisa dikontrol. Nah, kira-kira keluhan seperti itu bagaimana ya Bu? Baik Ibu, terima kasih atas informasinya terkait keluhan yang telah Ibu sampaikan mengenai kondisi anak Ibu. Akan saya konfirmasikan terlebih dahulu kepada dokter agar dapat segera mengetahui bagaimana kondisi anak Ibu. Begini Bu, apakah Ibu bisa datang ke rumah? Karena anak saya itu tidak bisa diajak ke rumah sakit. Mungkin karena dia itu tidak merasa tubuhnya sakit begitu. Baik Ibu, dengan senang hati saya akan segera menuju ke rumah Ibu. Mohon ditunggu selama kurang lebih 30 menit. Apakah ada yang ingin Ibu sampaikan lagi? Sepertinya tidak ada lagi Bu. Untuk lebih lanjutnya akan saya jelaskan di rumah saja. Terima kasih ya Bu. Baik Ibu, jika tidak ada, saya izin untuk menutup teleponnya. Terima kasih dan selamat pagi. Permisi Bu. Pagi Bu. Pagi Bu, Perawat Marlina ya? Iya, benar. Baik Bu, silakan masuk ya. Terima kasih. Baik Ibu, silakan duduk di sebelah sana ya Bu. Baik Ibu, perkenalkan saya Perawat Marlina dari Pusat Rumah Sakit Pelayanan Home Care yang bertugas pada pagi hari ini. Terkait keluhan yang telah Ibu sampaikan tadi, apakah bisa dijelaskan secara lengkapnya lagi mengenai kondisi anak Ibu saat ini? Begini Bu, setelah saya jelaskan lewat telepon tadi itu, anak saya di rumah kadang-kadang dia sering joget-joget tidak jelas. Terus setelah dia melakukan kegiatan, entah itu seperti sebelum dan sesudah bangun tidur, setelah makan atau setelah mandi, atau waktu pas dia ada waktu luang itu, kalau saya perhatikan, dia itu terus-menerus menggerakkan tubuhnya, seolah dia berhalusinasi di depan kamera handphonenya. Nah, dan kadang saya suruh dia belajar itu kadang memberontak dan tidak menghiraukan apa yang saya katakan atau apa yang saya perintahkan gitu. Aduh, nah, kalau begini terus hidupmu kayak gimana ke depannya? Sini, Ibu ambil HP-nya. Apa ini? Mending kamu belajar. Mungkin karena saya terlalu membiarkan dia bermain handphone, tidak tahu waktunya atau tidak tahu batas waktunya. Nah, jadi itu tuh kira-kira bagaimana ya Bu ya? Baik Ibu, untuk saat ini anak Ibu sedang berada di mana? Kemungkinan anak saya sedang ada di dalam kamarnya Bu. Baik Ibu, apakah bisa minta tolong untuk panggilkan anak Ibu? Baik Bu, saya sekarang panggilkan anak saya ya. Bulan, apakah bisa keluar sebentar dari kamarnya? Bulan. Apa sih Bu? Tolong duduk sebentar ya. Ada tantenya mau konfirmasi terkait Bulan. Halo adik, perkenalkan saya Perawat Marlina yang akan mengecek bagaimana kondisi kesehatan adik. Apa boleh saya tahu nama adik siapa? Sini dulu, taruh HP-nya. Ibunya mau kenalan. Katanya namanya Bulan siapa? Nama saya Bulan Siratu Felicity. Baik adik Ulan, bagaimana kondisi yang saat ini adik rasakan? Jangan panggil Ulan, panggil aku Ulan si Ratu Felicity. Jadi begitulah keadaan anak saya kira-kira Bu. Baik Ibu, saya mohon izin untuk memeriksa kondisi fisik adik terlebih dahulu ya. Baik Bu, silakan. Adik, bisa Tante pinjam tangannya sebentar untuk mengecek kondisi adik? Mau? Tante tidak akan menyakiti adik ya. Bisa pinjam sebentar tangannya? Ayo Bulan, nggak apa-apa, cuma sebentar aja. Tante tidak akan menyakiti ya. Pinjam tangannya sebentar. Adik lemas ya. Baik adik, permisi ya. Baik, tidak sakit kan adik? Tuh kan Bulan nggak sakit kan? Baik Ibu, jadi setelah saya melakukan pengecekan kondisi fisik anak Ibu, saat ini anak Ibu masih dalam keadaan normal. Namun setelah saya amati, kondisi anak Ibu tampaknya anak Ibu sedang mengalami sindrom ringan atau bisa dikatakan dengan gangguan kejiwaan. Namun ini masih tahap ringan Ibu G, jadi Ibu jangan khawatir, anak Ibu pasti bisa sembuh jika mendapatkan penanganan yang tepat. Waduh,
Kalau seperti itu bagaimana ya Bu? Saya itu kan sangat khawatir terkait dengan keadaan anak saya. Kira-kira bagaimana Ibu? Saya masih bisa bantu dalam penyembuhan anak ibu karena anak ibu masih tergolong sindrom ringan. Namun selama proses pemulihan, saya sangat membutuhkan bantuan dari peran orang tua untuk selalu mendukung dan menemani beliau selama proses pemulihan. Jadi, apakah ibu bersedia untuk mendampingi anak ibu selama proses pemulihannya? Baik Ibu, saya sangat bersedia untuk mendampingi anak saya sampai anak saya normal kembali. Baik ibu, jika begitu saya izin langsung saja untuk melakukan proses penyembuhan pada tahap pertama. Halo adik, bagaimana kondisi adik saat ini? Apa yang adik rasakan? Kondisi saya biasa aja. Baik adik, kira-kira saat ini apa yang adik rasakan? Apakah adik saat ini mendengarkan sesuatu, melihat sesuatu, ataukah merasakan adanya sesuatu? Saya lagi mendengarkan lagu yang lagi tren. Seperti apa lagunya? Lagu yang seperti ini loh. Stand you. Adik, apakah suara-suara itu mengganggu adik? Iya, sangat mengganggu tapi aku suka. Baik, apakah adik ingin menghilangkan suara-suara itu agar adik lebih merasa tenang dan nyaman? Boleh? Baik, jika adik ingin menghilangkan suara-suara itu, maka adik perlu melalui 4 tahap, yang dimana tahap pertama yaitu adik harus fokus dan percaya bahwa adik bisa mengusir suara-suara yang terdengar di telinga adik. Nanti akan saya pandu untuk caranya. Yang kedua, setiap adik mendengarkan suara-suara lagi, adik harus berusaha untuk mengontrol diri adik dan juga mengajak orang terdekat berbicara. Yang ketiga, lakukan apapun segala aktivitas yang adik sukai untuk mengalihkan suara-suara tersebut agar tidak terdengar lagi di telinga adik. Dan yang keempat adalah, adik harus rutin untuk meminum obat. Untuk obatnya akan saya resepkan. Bagaimana? Apakah adik bersedia untuk mengikuti 4 tahap pengobatannya? Ya, bersedia. Baik, jadi untuk tahap yang pertama, adik bisa ikuti gerakan saya. Silahkan adik mencari posisi yang sangat rileks dan adik tutup mata. Lalu arahkan tangan adik untuk menutupi telinga adik dan berkata, pergi-pergi, kamu suara palsu, jangan ganggu saya lagi. Sekali lagi, pergi-pergi, kamu suara palsu, jangan ganggu saya lagi. Apakah adik mengerti? Ya, mengerti. Apakah adik bisa melakukannya? Bisa. Baik, silahkan adik coba untuk gerakannya. Tutup mata, tutup telinga, langsung berkata, pergi-pergi, kamu suara palsu, jangan ganggu aku. Benar? Betul sekali. Coba lagi sekali. Pergi-pergi, kamu suara palsu, jangan ganggu aku. Betul sekali. Jika adik lagi mendengarkan suara-suara itu, maka adik langsung saja untuk melakukan gerakan tersebut selama 3 kali sampai suara itu hilang. Apakah adik mengerti? Mengerti. Halo adik, bagaimana perasaan adik setelah melalui tahap pertama? Apakah adik merasa suara itu mulai berkurang atau masih tetap sama terdengar? Kadang-kadang suara itu muncul dan membuat saya merasa tidak nyaman. Baik, jika begitu, mari kita lanjutkan ke tahap yang kedua, yaitu mengajak orang terdekat untuk berkomunikasi dengan cara seperti ini. Ibu, suara itu terdengar lagi. Tolong ajak aku bicara. Mengerti? Ya, Bisa diulangi? Ibu, suara itu kembali terdengar. Ajak aku berbicara. Benar? Benar. Bisa adik tanyakan bersama ibunya? Bisa? Silahkan. Ibu, suara itu terdengar lagi. Tolong ajak aku berkomunikasi, Ibu. Tenang ya nak, tenang ya. Baik, seperti itu ya. Jika kamu mendengarkan suara itu lagi, segeralah ajak ibu kamu berbicara. Baik, untuk ibu, tolong selalu dampingi anaknya berbicara, karena di sini peran orang tua sangat dibutuhkan untuk mendukung kesembuhan anaknya. Iya Bu, baik. Halo adik, bagaimana perasaan adik setelah melakukan tahap kedua pada proses menghilangkan suara-suara yang mengganggu telinga adik? Perasaan saya sudah sangat nyaman. Apakah suara-suara itu masih sering terdengar dan mengganggu adik? Untuk saat ini suara itu jarang terdengar. Tapi kalau tiba-tiba muncul lagi suara itu, membuat saya tidak nyaman. Baik, jika begitu, maka adik perlu melakukan proses penyembuhan pada tahap ketiga. Pada tahap ketiga ini, adik harus melakukan kegiatan yang adik sukai. Sebelumnya, apakah adik memiliki hobi atau menyukai suatu kegiatan tertentu? Apa ya, Bu? Kayaknya sih kamu kan suka bersepeda. Oh, suka bersepeda ya? Iya, suka bersepeda kan? Bersepeda? Baik, jika adik memang menyukai kegiatan tersebut, maka setiap adik mendengarkan suara itu lagi, segeralah lakukan kegiatan yang bisa membuat adik menghiraukan suara tersebut. Apakah adik mengerti? Ngerti. Halo adik, bagaimana perasaan adik setelah melewati 3 tahap proses penyembuhannya? Saya merasa sangat
lega banget sih, bisa kembali kayak semula lagi. Baik, apakah adik masih mendengarkan suara-suara yang mengganggu tersebut? Untuk suara tidak lagi saya dengarkan. Baik, jika begitu, adik harus selalu rutin mengonsumsi obat agar hal tersebut tidak terjadi lagi, mengerti? Iya. Baik, untuk obatnya saya siapkan terlebih dahulu ya. Baik adik, di sini saya sudah bawa obatnya. Untuk obatnya sudah diresepkan langsung oleh dokternya. Untuk dosis penggunaan obatnya sudah tertera di kemasan obatnya. Yang ini 3 kali sehari dan yang ini 1 kali sehari. Mohon ibu untuk selalu mengawasi anaknya dan selalu rutin memberikan obat kepada anaknya. Baik ibu. Ini ibu bisa disimpan obatnya. Baik ibu, saya sudah melakukan beberapa kali pertemuan kepada anak ibu dan saya sudah mengajarkan langkah-langkah untuk menghilangkan imajinasi yang mengganggu. Ibu, tolong lebih peduli lagi ya sama anaknya. Jangan biarkan anaknya main HP terus-menerus. Baik ibu, terima kasih ya. Baik ibu, jika begitu saya pamit ya. Jika ada apa-apa, jangan sungkan untuk menghubungi saya kembali. Komunikasi terapeutik adalah cara berkomunikasi yang bertujuan untuk membantu orang lain merasa didengar, dipahami, dan didukung, terutama dalam situasi sulit seperti saat sakit atau mengalami masalah psikologis. Ini melibatkan empati, mendengarkan aktif, dan juga sikap tidak menghakimi. Sindrom adalah kumpulan gejala atau tanda-tanda yang muncul bersamaan dan menunjukkan adanya kondisi atau gangguan tertentu dalam tubuh, baik fisik maupun mental. Terdapat beberapa sindrom diantaranya